Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan jika pada kesempatan pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan. Kita boleh memasuki kesempatan dan kembali kita merasakan peristiwa Jumat Agung, pengorbanan Yesus kepada kita semuanya. Saya mengundang seluruh jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasih-Nya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama berada di dalam rumah-Mu untuk kembali mengingat peristiwa Golgota, di mana Kristus mati menggantikan kami di atas kayu salib. Ketika kami memandang salib di depan kami Tuhan pagi hari ini, seharusnya kamilah yang tergantung di atas kayu salib itu. Namun kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau rela menggantikan kami di atas kayu salib itu. Engkau tidak lagi mementingkan dirimu sendiri. Dan Engkau mengerti tujuan hidupmu datang ke tengah-tengah dunia ini memang untuk mati di atas kayu salib demi menggantikan kami. Tuhan, setiap kali kami mengingat Jumat Agung, ingatkan kami bahwa Yesus memiliki tujuan hidup untuk mati di atas kayu salib, supaya kami boleh mendapat kehidupan yang baru, supaya kami diselamatkan. Tuhan, ingatkan kami ketika kami menginjakkan kaki di dalam rumah-Mu ini Tuhan, ada tujuan hidup yang Tuhan beri kepada kami, supaya kami hidup dalam hidup yang baru di dalam Kristus. Supaya kami menjadi manusia-manusia baru dengan karakter-karakter yang baru. Bapa, ketika kami masuk dalam suasana Golgota pagi hari ini, setiap kata-kata dalam pujian yang kami naikkan bersama, yang kami dengar lewat paduan suara, yang kami dengar lewat firman Tuhan, yang kami hayati dalam perjamuan kudus pagi hari ini, kiranya itu boleh membangkitkan iman kami. Kiranya itu boleh memperbaharui iman kami. Kiranya itu boleh memperbaharui komitmen kami untuk hidup bagi Kristus. Karena Kristus telah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Allah. Kami rindu Tuhan mengalami persekutuan dengan kematian Tuhan Yesus, supaya kami boleh bangkit bersama-sama dengan Engkau. Berkati setiap jemaat-Mu yang datang pagi hari ini Tuhan. Jangan ada seorang pun yang Tuhan lalui, tetapi setiap pribadi Tuhan boleh mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Boleh mengalami pembaharuan, boleh mengalami kelepasan, boleh mengalami kemenangan, boleh mengalami kesembuhan Tuhan. Kami rindu ibadah pagi hari ini Engkau hadir, melawat, menjamah, dan mujizat terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami serahkan sekali lagi ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan pagi hari ini.
kita ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kita hari ini boleh memperingati akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Pengorbananmu sempurna Tuhan. Kita datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita imani dan kita percaya. Ku hidup oleh anugerah yang terima darimu. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah
Terima kasih Yesus. Haleluya. Pengorbananmu sempurna. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita boleh merasakan betapa besar pengorbanan Yesus. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang ada di hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah sumber pengharapan buat setiap kami Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Hanya Kau yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Kau tahu setiap isi hati kami Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Karena salib-Mu kami ada sampai hari ini. Ku hidup karena terima kasih Tuhan. Kami hidup hari ini karena Engkau Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup memulihkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu
ucapkan syukur di hadapannya Bapak Ibu Saudara Yesus Tuhan. Ucapkan syukur karena pengorbanannya di kayu salib. Kita ada hari ini karena pengorbanan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Salib-Mu, ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Yesus. Tuhan yang berkuasa. Mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita terima kuasa yang dari Tuhan. Kita terima karena kita percaya kita telah ditebus oleh Tuhan. Kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Karena kita ada hari ini adalah pengorbanan Tuhan yang besar bagi setiap kita. Dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk
di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Yesus Tuhan. Kami kuasa-Mu. Yes. Kami terima kuasa-Mu. Biarlah kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, Dia adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Raja di atas segala raja. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Yesus Raja di atas segala. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yes Tuhan. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya.
persilakan waktu dan tempat untuk persembahan pujian dari paduan suara. Tercurah untuk menanggung
Terlalu besar pengorbanan Yesus untuk kita. Apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Inilah hidup kami Tuhan. Kita berikan hidup kami. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyerahkan hidup kami. Inilah hati kami ya Tuhan. Kami mau taat sampai akhir hidup kami. Kekuatan di jiwaku, Yesus. ketenangan Ya batinku, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, Ya Yesus, rasakan hadirat, rasakan hadirat-Nya. takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Inilah hidup kami ya Tuhan. Biarlah pikiran kami, kehendak kami Tuhan, kami serahkan kepadamu Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu,
Benar ya Tuhan. Hanya karena kami, hanya karena manusia berdosa, hanya karena seisi dunia yang melanggar akan aturan kebenaran firman-Mu, Engkau disalibkan, Engkau mati, Engkau berkorban, Engkau tersiksa bagi kami semua. Karena kamilah ya Tuhan, dosa-dosa itu Engkau tanggung. Karena kamilah ya Tuhan, Engkau disiksa dan disalibkan. Pagi hari ini, kami ada dalam suasana saat Engkau sedang ada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Engkau dikhianati, Engkau ditangkap, Engkau disiksa, Engkau dihina, Engkau ditampar, Engkau ditusuk lambungmu, bahkan Engkau pikul salib. Bahkan sampai kepada penyiksaan dan pada akhirnya Engkau digantung di kayu salib. Kalau bukan karena kasih-Mu, kalau bukan karena kemurahan, kalau bukan karena anugerah-Mu, kami tidak layak ada di tempat ini. Harusnya kami menjadi orang-orang yang dibuang, yang masuk ke dalam maut, yang masuk ke dalam kebinasaan, yang masuk dalam penghakiman. Tapi karena kasih-Mu, Engkau bawa kami masuk di dalam sukacita besar. Namun pagi hari ini kami tidak lupakan peristiwa agung, peristiwa besar itu. Dan kami mau lanjutkan di dalam mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu mengupas tuntas, menyelidik setiap hati kami, dan memberikan kami kejelasan. Agar kami sadar hidup kami ada di dalam posisi anugerah kasih Tuhan. Terpujilah nama Bapa, selama-lamanya kami mengucap syukur. Kami mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Ya, puji nama Tuhan di pagi yang indah ini merupakan kesempatan bagi kita, kesempatan setiap pribadi kita untuk memahami sekaligus kita menyadari inti dari kebesaran anugerah dan kebaikan Tuhan. Pernahkah kita berkata, Tuhan, saya tidak mau taat asal taat. Tuhan, saya mau taat asal tidak terlalu berat. Tuhan, saya mau taat asal situasinya nyaman. Tuhan, saya mau taat asal sponsornya kuat. Tuhan, saya mau taat asalkan aku pergi ke tempat yang terbaik. Tuhan, aku mau taat asal tidak merugikan. Tuhan, aku mau taat asal itu tidak menyakitkan. Kadang kita bisa taat dalam situasi yang bagi kita itulah pilihanku, itulah yang terbaik, itulah yang cocok. Kalau yang tidak cocok tidak perlu. Arti kata taat itu sendiri berarti tunduk atau patuh kepada suatu perintah, aturan atau sebuah ajaran. Taat berarti setia menjalankan sesuatu dengan patuh dan tunduk untuk menjalankan dengan penuh kesadaran tanpa sikap perlawanan. Hormat kepada yang memberi perintah. Siap komandan, nah, laksanakan. Jumat Agung memperingatkan dan memperlihatkan kepada kita sebuah standar yang berbeda dari ketaatan dunia, yaitu ketaatan di dalam Kristus. Kristus yang bukan setengah jalan, Kristus yang taat walaupun dalam situasi tidak mudah. Ketaatan Kristus berbeda dengan ketaatan manusia biasa. Dia punya ketaatan yang totalitas, ketaatan yang tiada bandingnya.
ketaatan yang tidak pernah mampu dan tidak pernah bisa diukur oleh kemampuan, oleh tolak ukur apapun, standar apapun. Pagi hari ini mari kita mau belajar bersama-sama. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 begini firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Surat Filipi ini ditulis oleh seorang rasul, yaitu Rasul Paulus. Pada saat dia ada di rumah tahanan atau di rumah penjara Romawi. Kurang lebih sekitar tahun 61 sampai 62 Masehi. Suatu keadaan yang betul-betul memang menuntut sebuah prinsip, sebuah ketaatan, sekaligus sebuah keberanian berhadapan dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk berkata ini enak banget. Padahal sesungguhnya ini sangat menyakitkan, itu sesuatu yang tidak mendukung. Nah, Filipi ini menjelaskan kepada kita. Rasul Paulus sampaikan kepada kita ada kalimat via crucis, jalan salib, via dolorosa. Ketika kita nyanyi Golgota, di sana Yesus disalibkan, di sana Yesus mati, di sana Yesus tergantung. Via crucis, jalan salib. Ia masuk dalam proses bukan naik. Nah, secara umum biasanya kalau kita diproses, kalau kita diprospek itu biasanya naik ya. Naik status, naik jabatan, naik upah, naik posisi, naik kondisi, naik kesejahteraan dan segalanya. Bahkan naik kepada sebuah kemakmuran. Tapi jalan salib, via crucis, Jumat Agung ini bukan jalan untuk membawa Yesus naik. Justru Yesus harus turun serendah-rendahnya. Yesus harus ada dalam posisi yang sangat tidak nyaman. Nah, mari kita mau belajar bersama-sama. Taat sampai mati. Yang pertama, ketaatan yang rela melepaskan hak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Sekolah, kuliah, kerja, bayar. Kerja dulu. Tapi hak kita adalah ketika sekolah menerima ilmu, menerima pengajaran, menerima kesempatan untuk kita beroleh bersama-sama sebuah pendidikan yang terbaik. Di sini ketika Paulus berkata yang walaupun dalam rupa Allah, yang walaupun dalam hakikat Allah, yang walaupun dalam naturnya Allah sejati, Allah yang sesungguhnya, Yesus adalah Allah 100%. Sifat dasarnya kasih, sifat dasarnya keadilan, sifat dasarnya kekudusan, sifat dasarnya kemurahan, sifat dasarnya kesetiaan tidak pernah berubah. Tapi itu diletakkan, ditaruh, ditempatkan pada posisi yang bukan seharusnya dia lepaskan. Wajar. Jika Tuhan, dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang hebat, dia Allah yang dahsyat. Tetapi kali itu, dia lepaskan semua haknya. Dia tanggalkan semua haknya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kristus tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Dia Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan itu. Dia Allah, tetapi dia tidak mempertahankan hak itu. Artinya, dia kosong sama sekali. Artinya, dia tinggalkan semua kejayaan. Dia tinggalkan semua atribut. Dia tinggalkan semua kehebatan.
Semua keagungan ketika orang berkata, ku sanjung kau di tempat tinggi. Tidak ada kalimat itu. Yang ada salibkan, 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 dan salibkan. Ketaatan adalah pribadi yang rela melepaskan haknya. Siapa yang rela? Hah? Rumah dengan ukuran 600 meter. Lift ada. Baby sister ada 5. Hah? Pembantu ada 10. Anak-anak semua kaya raya, makmur, sejahtera. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Semuanya ada, fasilitas ada. Sekolah elit, kampus elit. Minimal serinya. Mercy, Baby Benz. Tetapi itu harus diletakkan, taruh, tempatkan semua. Jangan sekali-sekali engkau ambil. Melepaskan semua haknya. Ini menjadi sesuatu yang saya bayangkan tidak nyaman. Seorang saja dalam sebuah momen atau acara televisi, tukar nasib, ya, nggak usah lama-lama, nah, 3 hari saja. Yang kaya dipindahkan tinggal di rumah gubuk, di pedesaan, di kampung, yang semua serba harus menanam, baru bisa masak. Yang orang desa dipindahkan ke kota, ketika mandi tidak perlu pakai gayung, pakai shower, tapi bingung juga ini mandinya bagaimana. Dipindahkan, tukar nasib. Ada sebuah kesepakatan, tapi Yesus tidak demikian. Dia lepaskan dengan kerelaan. Dia tidak memilih mempertahankan posisinya. Dia tidak memilih untuk membela dirinya. Seandainya pada saat itu Yesus berkata, turunkan api dari langit, bakar semuanya, habis. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Yesus turun serendah-rendahnya. Yesus turun serendah-rendahnya. Dan memilih untuk turun serendah mungkin. Merendahkan dirinya. Demi menunaikan tugasnya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Kalau kita berkata, aku mau taat Tuhan. Kira-kira ketaatan kita sampai sejauh mana? Aku mau taat Tuhan asalkan. Aku mau taat Tuhan kalau. Aku mau taat Tuhan jika. Bukan taat, aku mau taat Tuhan walaupun. Dalam keadaan yang tidak benar, tidak nyaman, tidak enak. Yang kedua, taat sampai mati. Ada sebuah ketaatan yang merendahkan dirinya. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan atau direbut kembali. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dalam istilah keno atau orang mungkin menyebut belakangan kenosis. Mengosongkan diri, menanggalkan diri, menjadi tidak memiliki apa-apa. Dengan mengambil rupa seorang hamba, sama seperti manusia. Dengan mengambil rupa seorang hamba. Suatu tindakan yang jelas-jelas dilakukan dengan sengaja, dengan sadar. Yesus sadar memilih untuk mengambil posisi yang tidak nyaman. Artinya, seorang raja yang punya wilayah kekuasaan, punya kedudukan, punya mahkota raja, turun sebagai hamba, turun sebagai dolos, turun sebagai budak. Seorang raja yang menghamba, seorang pimpinan, seorang atasan, seorang pribadi yang disegani, menjadi orang yang harus menghargai, menjadi pribadi yang harus menyadari bahwa orang lain membutuhkan dirinya, yaitu kasih. Sakit, sakit. Tidak nyaman, tidak nyaman. Yang mulia menjadi yang hina. Yang mulia menjadi pribadi yang tidak dianggap, yang tidak dihargai. Tuhan menjadi manusia. Dia hina di posisi yang tertinggi. Di balik
secara total menjadi pribadi yang tidak disegani, tidak disukai, dimusuhi, disiksa, dan dihina. Markus mencatat di dalam pasal 10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus melihat dari sisi yang lain. Yesus anak manusia, anak Allah yang hidup, yang seharusnya kita layani, yang seharusnya mendapatkan pujian, yang seharusnya mendapatkan kata hosana bagi dia di tempat yang maha tinggi. Tapi dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Siapa di antara kita yang tidak membutuhkan tebusan Kristus? Siapa di antara kita yang tidak membutuhkan pengorbanan Kristus? Siapa di antara kita yang tidak menyadari via crucis, jalan salib, jalan penderitaan, via dolorosa? Seharusnya sesadar-sadarnya kita orang percaya, kita membutuhkan itu. Kita memerlukan itu. Yang seharusnya kita binasa, tapi Tuhan angkat jadi anak-anaknya. Ahli waris kerajaan Allah. Pribadi-pribadi, umat terpilih, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah. Orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ketaatan seringkali menuntut kita untuk mengalah. Ketaatan seringkali menuntut kehidupan kita tidak membalas. Ketaatan menuntut kehidupan kita mau turun. Dan bukan ada di posisi di tempat yang nyaman seterusnya. Adakah di antara kita bersedia untuk mengalah? Ada di antara kita setiap pribadi kita menyadari untuk tidak membalas. Ketika orang lain melukai hati kita, menyinggung perasaan kita. Harga diri kita dibuang, harga diri kita jatuh, harga diri kita tidak ada artinya. Yang ketiga, taat sampai mati. Berarti taat, setia, dan bertahan di dalam penderitaan. Taat, setia, dan bertahan di dalam penderitaan. Ayat yang ke-28, dan taat sampai mati. Dan taat sampai mati. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Kristus Yesus dengan ketaatannya saat dihina, saat difitnah, saat disiksa, saat dia dikhianati oleh muridnya sendiri Yudas. Saat Yudas berkata, orang yang akan kucium dialah orangnya. Itulah yang akan kau tangkap. Kelihatannya dengan ciuman yang kudus, ciuman yang membuat rasanya terkesan. Biasa orang-orang sana itu ketika ketemu teman sahabat, minimal salaman, maksimal berpelukan, cium pipi. Cowok sama cowok, cewek sama cewek. Ini persahabatan yang baik, ini persahabatan yang kental, ini persahabatan yang sesungguhnya. Tapi itulah persahabatan yang dalam tanda kutip Yudas. Aku jual Yesus 35 keping perak. Orang yang selalu bersamanya 3,5 tahun. Orang yang selalu bersama dia lihat melakukan perkara mujizat, menyembuhkan orang sakit, memulihkan yang terluka. Orang yang bisa melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang. Orang yang bisa membawa Yudas untuk melihat ketika engkau tebarkan jalamu, menangkap sejumlah ikan besar. Tapi kali itu yang ada di pikiran Yudas, kali itu yang ada di benak Yudas, kali itu yang ada di hati Yudas, 35 keping perak. Yesus dijual. Masa bodoh, mau ditangkap, mau dimaki, mau diapain, yang penting aku dapat uang. Berapa banyak di antara kita tidak memikirkan hati nurani,
Berapa banyak di antara manusia tidak memikirkan persahabatan. Berapa banyak di antara kita tidak menganggap saudara, teman, keluarga. Yang penting dapat cuan, yang penting dapat uang, yang penting dapat untung. Urusan berikutnya nanti. Yesus tidak berhenti pada sebuah ketaatan yang ketika ditinggalkan kesendirian. Pagi ini Jumat Agung menjadi sebuah momen bagi kita untuk mengingat ketaatan sejati yang Yesus lakukan bukan hanya soal taat, tapi ketaatan yang tetap setia di tengah rasa sakit. Kalau hanya face to face satu sama satu, gimana sih kamu? Mending. Kalau di depan banyak orang, dipermalukan di depan banyak orang. Apakah kita berkata, aku maafkan engkau sekalipun kau menyakitkan. Apakah bisa begitu? Rasa sakit. Makanya banyak orang yang mengalami luka hati, luka batin. Kenapa? Rasa sakitnya itu nggak hilang-hilang, nggak habis-habis. Padahal dengan kalimat sederhana. Tapi dengan kalimat yang sederhana juga bisa menjatuhkan orang lain. Bisa melukai orang lain. Bisa membuat orang lain dendam. Bahkan bisa membuat orang lain membunuh. Jumat Agung mengingatkan akan kita. Ketika Yesus diperhadapkan kepada Pilatus. Berdasarkan catatan sejarah. Jumlah pukulan dan cambukan tidak pasti yang diterima oleh Yesus. Tapi beberapa catatan dari Matius pasal 27, dari Markus pasal 15, dari Yohanes pasal 19. Pasukan serdadu Pilatus menyesah mencambuki Yesus. Tradisi pada waktu itu dibatasi. Hukuman cambuk maksimal 39 kali. Jadi 40 kurang 1 supaya hitungannya jangan lupa. 1, ketika dicambuk, ditarik, maka daging itu ikut. Karena cambukan bentuknya salib. Di ujung cambuk itu bentuknya salib. Bentuknya pancing atau jangkar. Cambuk masuk, ketika ditarik cambuknya, maka daging itu kebawa. Lagi, bukan ditanya, Yesus kuat? Masih sanggup? Ini saya kasih minum teh dulu. Cambuk lagi, tidak. Saya tidak terlalu mengekspos full gitu ya. Jadi saya tutup-tutupin supaya kelihatan sedikit-sedikit lah. Kalau saya biarkan pasti terang banget warnanya. Itu darah udah kemana-mana. 39 kali. 1 kali cambukan itu berapa mata kail yang ada di situ. Sekian banyak. Banyak teolog dan sejarawan yang percaya ini sebuah peristiwa yang sangat brutal. Bukan manusiawi lagi. Tidak perlu menggunakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak perlu hukum rimba yang berlaku. Hukum alam yang terjadi. Pukulan penyesahan sebelum peristiwa dicambuk. Mengalami serangkaian penyiksaan fisik oleh tentara dan serdadu Romawi. Bahkan dipukul kepalanya. Gak usah dipukul lah. Naik mobil, naik angkot, kejedot pintu. Rasanya gimana? Sudah cantik-cantik. Sudah penampilan oke, wangi. Kejedot gitu langsung. Rasanya mau ngomong gengsi. Mau tidak keluar kata-kata malu dan gimana. Ini dipukul, sengaja dipukul. Yesus ditampar wajahnya. Yesus diludahi dan kepalanya dengan mahkota duri. Itu duri asli, dari sana asli. Barangkali Bapak Ibu pengen nyoba meraba, boleh. Asli itu, jadi itu sangat tajam. Itu masuk
ke tempurung kepala, batok kepala. Cet. Lalu kecap nomor 1 keluar, darah keluar kemana-mana. Secara singkat, deskripsi tentang penyiksaan Yesus sangat kejam dan melampaui batas kewajaran. Tapi di dalam kondisi yang demikian, Yesus tetap bertahan. Bertahan sampai akhir. Bertahan sampai akhir. Di dalam sikap hati dan tindakan. Kau kuatkan aku bertahan. Dalam sebuah pergumulan, kita masih bisa berkata, kau kuatkan aku dalam sebuah kelemahan, ketidaksanggupan. Tidak ada yang tahu pergumulan pribadi demi pribadi. Tetapi ada kalanya pergumulan itu seperti meledak, pecah. Bukan hanya pecah di perut, tapi pecah di mulut. Tersebar kemana-mana. Tapi percaya, di dalam setiap aktivitas prayer encounter doa Jumat, tidak pernah kita mengumbar, tidak pernah kita bersikap dan berlaku seperti ember. Paong pergumulannya ini, lu ceritakan, gak pernah. Dan saya berharap tidak pengen diceritakan, gak perlu. Cukup diceritakan di kelompok doa itu saja. Diceritakan dengan tujuan saling mendoakan dan saling membawa dalam doa kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang belum mengikuti Jumat, setiap Jumat prayer encounter, doa dan mengalami pemulihan, datanglah kepada Tuhan. Yang setiap Jumat hadir ada 150. Disiapkan konsumsi, disiapkan kursi, disiapkan AC, disiapkan tempat yang terbaik. Saya pengen semuanya, bukan yang 150 saja yang hadir, tapi semuanya bisa ikut prayer encounter. Kenapa? Karena kita butuh doa. Kenapa? Karena kita butuh didoakan oleh orang lain. Sebelum kita mendoakan diri kita sendiri, kita mendoakan orang lain. Sebelum kita didoakan orang lain, lebih baik kita mendoakan. Ya kan? Nah, Jumat Agung, sebuah ketaatan sejati yang bukan saja mulai dari taat, tetapi selanjutnya diakhiri dengan sebuah ketaatan. Banyak orang yang gagal taat karena gengsi. Banyak orang yang gagal taat karena enggan. Banyak orang yang gagal untuk taat karena berpikir nanti jatuh harga diriku. Nanti tidak dihargai oleh orang lain. Nanti tidak dianggap oleh orang lain. Banyak orang yang berhenti untuk taat karena merasa saya tidak terlalu cocok, tidak terlalu layak untuk menderita. Sebenarnya yang harus menderita bukan saya. Sebenarnya yang harus menderita itu orang lain, dia dan sebagainya. Kalau Yesus berkata demikian, sebenarnya yang layak menderita itu bukan saya sebagai Tuhan. Harusnya mereka semua menyembahku. Mereka itu loh orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi. Orang-orang Yunani, orang-orang Kaisaria yang harus menderita. Kenapa? Karena mereka banyak dosa. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus jalani semuanya dengan seluruh ketaatan. Yesus menunjukkan ketaatan yang diuji. Cambukan, yang diuji dengan makian, yang diuji dengan penderitaan, yang diuji dengan pukulan, yang diuji dengan berbagai kesulitan yang membuatnya secara fisik, secara daging menderita. Yang terakhir, taat sampai mati adalah taat secara total, bukan setengah-setengah. Di ayat yang ke-7 dijelaskan taat sampai mati. Dan di ayat ke-8 dijelaskan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bukannya sebatas sampai mati lalu dikuburkan. Bahkan sampai mati di kayu salib. Salib adalah hukuman yang paling akhir dari sebuah kejahatan, dari sebuah tindakan pidata,
dari sebuah tindakan perdata, dari sebuah tindakan yang merasa, yang mengaku dirinya sebagai nabi, sebagai pengajar, sebagai ahli Taurat, sebagai Tuhan. Ketika Pilatus berkata, engkaukah Yesus anak Allah Tuhan itu? Yesus berkata, engkau sendiri mengatakannya. Ya akulah Tuhan, akulah Allah. Tapi Pilatus merasa ini saingan berat. Aku pemimpin, dia pemimpin juga. Kadang sama-sama pemimpin, untuk sama-sama mengerti susah. Ketaatan Yesus, taat yang tanpa syarat. Aku mau taat, tapi nanti aku dapat mahkota yang bagus. Mahkota duri yang dia dapatkan. Aku taat. Kalau nanti kau berikan hadiah yang spesial, dikasih hadiah yang spesial. Cambukan, pukulan, hinaan, cemoohan, ejekan. Sangat brutal. Yesus tidak berkata, aku taat kalau mudah, aku taat kalau aman. Sebaliknya dia berkata, taat tanpa syarat. Ketika Yesus ada di tengah-tengah pergumulan Getsemani, dia berkata, bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendakmu yang jadi. Taman Getsemani itu posisinya ada di tengah kota, di pinggir jalan raya. Di sampingnya Taman Getsemani ada sebuah gereja besar. Sebagai momen, di sana ada sejarah. Dan ketika mau masuk Taman Getsemani itu harus lewat pintu pagar, karena dipagar dengan pagar besi ya. Dari orang-orang yang lalu lalang jalan kaki, naik mobil itu ngelihat Taman Getsemani. Ada batu di sana, tempat Yesus untuk bersujud dan berdoa kepada Bapanya. Peluhnya seperti darah. Dalam keadaan stres, pecah pembuluh darah di sana. Dalam keadaan panik, dalam keadaan takut sebagai manusia. Makanya dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ditinggalkan dalam artian sebagai manusia sejati. Tidak mendapatkan, tidak memiliki dan tidak menggunakan atributnya sebagai Allah. Dia hadapi itu. Golgota menjadi saksi. Golgota menjadi bukti pengorbanan Kristus, putra Allah yang kudus. Ketaatan total, termasuk penyerahan total. Pada waktu saya menjadi hamba Tuhan itu bukan sebuah keinginan, bukan sebuah impian, bukan sebuah harapan dari saya pribadi, dari orang tua saya, atau dari Pak Pendeta, tidak. Pada waktu saya sekolah SMP kelas 3, saya berjanji kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya jadi gelandangan dari kelas 5 SD sampai lulus SMA itu gelandangan. Apa yang saya lakukan? Kalau ada orang yang mencukupkan kebutuhan saya, kalau ada orang yang menyekolahkan saya dari kelas 5 SD sampai lulus, itu sebuah kemurahan Tuhan. Maka kali itu saya berdoa kepada Tuhan begini, singkat dan sederhana. Tuhan, kalau engkau berikan kesempatan saya bisa sekolah SMP, bisa sekolah SMA, dan di kelas 3 SMA saya dapat juara sesekolahan. Saya mau jadi hamba Tuhan. Saya mau jadi pendeta. Cukup gitu aja. Gak ada yang tahu. Dan saya tipe orang yang tidak terbuka. Tipe orang yang tertutup, saya simpan sendiri. Saya tidur di pastori sekian tahun dan tidak pernah saya cerita kepada hamba Tuhan atau pengerja atau full timer atau siapapun. Ketika lulus SMA, ketika pengumuman SMA, nama saya dipanggil di nomor yang kedua. Jadi saya mendapatkan juara kedua. Satu sekolahan 600 siswa. Cewek hanya 2. Semua cowok-cowok karena SMA-nya STM. Swasta lagi. Wah, banyak. Wah, segala macam lah. Rambut pirang, wah bentuknya, wow, segala macam lah kumpul semua. Itu ada saya di situ. Begitu pengumuman dipanggil maju ke depan, dipanggil nama saya. Di luar nalar, di luar dugaan, di luar pikiran saya. Saya bukan tipe murid dan siswa yang pinter, yang pandai. Enggak.
perjuangan demi perjuangan. Tapi ketika dipanggil juara 2, saya bukan masalah bangganya juara 2, bukan. Masalahnya saya udah ngomong ke Tuhan. Kalau saya dapat juara di sekolahan SMA, saya mau deh jadi hamba Tuhan, menyerahkan diri. Karena hidup saya dari kelas 5 SD sampai seterusnya, Tuhan pelihara. Tuhan kirim orang tua angkat yang peduli dengan saya. Ketika kali itu 2 tahun saya nganggur. 89 lulus SMA, 91, 92 itu saya nganggur. Kenapa? Masih bergumul. Kok jadi pendeta? Kok jadi pendeta? Tapi saya udah bernasar kepada Tuhan. Dan 2 tahun dalam nuansa pengangguran itu, mau sekolah musik gak jadi, mau ngambil sastra Inggris gak jadi, saya ngomong sama pendeta, Om, boleh gak saya mau jadi pendeta? Jangan sembarangan menjadi pendeta. Kata siapa yang nyuruh? Om juga gak nyuruh kamu jadi pendeta. Dapat bisikan dari mana? Saya tinggal di pastori. Jam 1, jam 2, jam 3 subuh dipanggil karena banyak orang yang sakit terus mendoakan. Tapi gak ada sedikit pun panggilan, kamu jadi hamba Tuhan. Tapi saya ngomong jujur, Om, saya udah terlanjur jujur sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih kesempatan saya dapat juara. Jadi kamu dapat juara? Iya Om. Kok gak ngomong waktu itu? Saya tunjukkan, ini pialanya, ini piagamnya. Ya sudah, terserah. Lalu kami berdoa dan akhirnya saya sekolah teologi 5 tahun S1. Tinggal di asrama. Taat total, penyerahan total di hadapan Tuhan. Nah Injil Lukas menyebutkan kepada kita, Lukas 19 yang 30. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ketaatan secara total bukan ketaatan secara setengah-setengah. Dengan tujuan apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang 99 domba ditinggalkan. Yesus cari yang 1 jiwa. Dapat nih saya. Cari 1 lagi yang hilang. Dapat nih Pak Oong. Cari 1 lagi yang hilang. Dapat nih Bulani. Cari 1 lagi yang hilang. Dapat nih siapa? Ditinggalkan yang 99 untuk mencari kita. Kalau kita udah percaya, kalau kita sudah punya KTP Kristen, terus hidup kita tidak mencerminkan ketaatan. Aduh, percuma pengorbanan Kristus di kayu salib. Sia-sia pengorbanan Kristus di bukit Golgota. Satu kerendahan hati yang penuh dengan ketaatan. Yohanes 19 ayat yang ke-30, ketika Yesus sedang meminum anggur asam. Anggur asam dalam keadaan semua udah sobek-sobek berdarah. Kepala udah pakai mahkota duri. Lalu ada salah satu prajurit yang mencucukkan ke mulut Yesus. Kayu dikasih, ujungnya dikasih kain. Biasa buat obor, biasa buat membakar jerami atau apa. Dikasih air cuka. Air cuka ketika kesiram dengan luka kayak apa? Masuk ke dalam mulut, lambung semua masuk semuanya. Itu rasanya tidak nyaman. Lalu Yesus menundukkan kepalanya. Yesus menundukkan kepalanya. Dan dia berkata, sudah selesai. Tidak setengah-setengah. Dituntaskan sampai akhir. Kalimat dan kata sudah selesai. Dalam bahasa aslinya tetelestai. Dalam arti bukan sekedar selesai biasa. Bukan sekedar selesai biasa. Tapi tuntas sepenuhnya. Dan tidak ada yang kurang. Sudah dibayar lunas dan sudah digenapi. Dalam konteks Injil Yohanes ini. Tetelestai juga menjadi sebuah kalimat victory, seruan kemenangan. Benar, ketika Yesus berkata sudah selesai, karena semua sudah selesai diselesaikan tuntas oleh pengorbanan Kristus. Dan disitulah momen manusia memperoleh keselamatan pengampunan dosa. Dan pada Paskah, ketika orang percaya berkata tetelestai, bukan lagi sebuah pengorbanan tuntas, tetapi sebuah seruan kemenangan. Sebuah seruan kemenangan. Menang.
Yesus bukan hanya menyelamatkan kita, tapi menyelamatkan banyak orang. Salib dengan harga yang termahal. Darah Yesus dicurahkan. Bukan untuk menyelamatkan kita sendiri, tapi menyelamatkan keluarga kita. Kalau ada di antara anggota keluarga kita yang belum selamat, belum terima Yesus, belum percaya Yesus. Ingat, Tuhan sudah berkorban, sudah tergantung di kayu salib. Untuk mereka juga. Kalau ada teman, ada sahabat, ada bestie, ada siapapun yang belum selamat. Tugas kita bawa mereka kepada pengenalan akan Kristus. Agar tidak sia-sia pengorbanan Kristus di kayu salib. Bersama Yesus kita pindah dari neraka menuju kepada surga. Bersama dengan Yesus kita pindah dari maut ke dalam kemuliaan. Bersama dengan Yesus kita masuk dalam rencana dan rancangan yang terbaik. Ketika Tuhan sudah membayar lunas harga kehidupan kita, maka pekerjaan, karir itu penting. Tidak ada seorang pun yang berharap, aku gak usah kerja lah, yang penting tiap bulan dapat gaji. Siapa yang mau gaji? Siapa yang ngasih gaji kepada kita? Tapi jangan lupa, bawa jiwa kita kepada Tuhan. Jangan lupa, bawa jiwa-jiwa yang lain kepada Tuhan. Setiap hari Minggu itu sebuah kesempatan. 6 hari lamanya engkau diberikan kesempatan untuk lakukan semua aktivitas keseharian. Tapi hari yang ke-7, hari Sabat, Yesus saja berhenti dari penciptaan. Mengkuduskan hari Sabat. Hari Minggu menjadi kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Ingat betapa mahalnya satu jiwa. Ingat betapa mahalnya satu jiwa. Malaikat surga akan bersorak-sorai. Ketika ada satu jiwa yang bertobat. Melebihi seisi dunia. Karena itu, jika ada di antara kita yang sudah ke gereja, tapi belum terima Yesus sepenuhnya. Kenapa? Karena hatiku belum milik Yesus. Hanya datang ke gereja. Belum diubahkan. Yuk, mulai hari ini, mari ubahkan. Diubahkan oleh karena pengorbanan Yesus. Dari salib menuju meja perjamuan, menjadi pengingat bagi kita. Ketaatan Yesus sudah membayar dengan nyawanya. Dan mari kita mau belajar untuk taat. Saat kita mengikuti, saat kita memasuki sakramen perjamuan kudus. Di sana tubuh dan darah Yesus. Yang menyatu dengan tubuh dan darah kita. Yang ada dalam tubuh kita aliran-aliran darah Kristus. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap sederhana. Jangan dianggap percuma begitu saja. Satu kesaksian, seorang ibu-ibu bersaksi begini. Pas waktu kunjungan perjamuan, udah lama. Pak, puji Tuhan luar biasa. Suami saya itu dari sekujur tubuhnya seperti bersisik. Seperti ikan bersisik semua. Dan rasanya sakit luar biasa. Diobati ke sana kemari gak sembuh-sembuh. Enggak sembuh-sembuh. Tapi kali itu pada waktu perjamuan kudus dengan saya enggak memperhatikan dengan serius memperhatikan apa gerakannya. Saya dalam tutup mata saya mendoakan. Tapi kali itu sisa air anggur yang ada di cawan perjamuan itu diolesin. Sisa diolesin. Sambil tutup mata. Sambil dalam hati berkata begini, Tuhan aku percaya tubuh dan darahmu sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Bilur-bilurmu sanggup menyembuhkan. Tahu yang terjadi? Bukan kali itu sembuh. Tapi berikutnya cerita. Luar biasa Pak. Suami saya sembuh total. Pada waktu saya didiagnosa oleh dokter. Nih, tulang leher saya mengalami osteoporosis. Osteoporosis itu yang ada di sini ya. Tulang leher saya mengalami osteoporosis. Saya ngomong sama dokter, dok tolongin saya. Gimana? Saya sebagai pendeta, masa harus begini Tuhan? Saudara yang terkasih, mari kita, gak mungkin. Sakit. Mau tidur sakit, bangun tidur sakit. Mau geleng sakit, mau apa sakit. Seperti kalau punya mobil dikunci setirnya. Gak bisa apa-apa. Saya dengar cerita itu, saya dengar kesaksian itu berikutnya.
Saya duduk bukan paling belakang, ya ada di tengah-tengah. Ini istri saya, anak-anak dan sebagainya. Sisa air perjamuan, sisa anggur perjamuan itu. Saya ambil, saya oleskan. Karena pakai baju putih. Jangan sampai orang kelihatan merah nanti kelihatan. Sambil saya pakai tisu. Saya olesin dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Osteoporosis sembuh, tulang saya sembuh. Enggak terjadi. Perjumpaan berikutnya, saya olesin lagi dalam nama Tuhan Yesus. Saya olesin dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang terjadi. Sampai hari ini. Berarti dari tahun 2015-an lah mungkin itu peristiwanya sampai hari ini. Sehingga saya bisa nengok kanan, nengok kiri tanpa ada masalah, tanpa ada gangguan. Jangan dikira perjamuan kudus ini perjamuan biasa yang nuangin istri saya. Dibantu sama Bapak Ong dan yang lainnya. Jangan dikira minuman biasa. Seger, kalau pagi-pagi ini nyes rasanya anget. Sesungguhnya ketika kita datang kepada Tuhan dengan penuh keseriusan dan kesungguhan. Ingat, ini pengorbanan Kristus yang berkorban bagi kita demi keselamatan kita. Kata firman Tuhan berkata, oleh pilu-pilunya kamu sembuh. Hari ini saya tantang Bapak Ibu, ketika berhadapan dengan Jumat Agung, ketika berhadapan dengan Paskah, sesungguhnya ada sesuatu hal yang Tuhan ingin lakukan, ingin perbuat untuk kita. Secara umum menebus dosa kita, tapi secara khusus, secara spesifik, pribadi demi pribadi, memberikan sesuatu yang ajaib, yang luar biasa. Mungkin saya bukan hanya ngomong soal sakit. Itu mujizat Tuhan terjadi, apapun yang kita lakukan. Ketika mengangkat roti, mengangkat anggur. Jangan dianggap sesuatu yang sederhana. Itu menjadi momen yang terpenting bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Taat bukan sekedar taat. Saat tidak dimengerti oleh orang lain, saat tidak dimengerti oleh pasangan, saat tidak dimengerti oleh orang yang terdekat. Tetap taat. Taat itu menyakitkan. Saat harus mengampuni, memaafkan, mengalah, bertahan. Itulah jalan salib via crucis. Taat tidak hanya dimulai dari hari ini. Tapi selanjutnya. Ketaatan sejati bukan hanya lahir dari kita mengerti. Tetapi saat kita mulai percaya, hancur hati, tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa. Di sana kita mengalami pertolongan Tuhan, pemulihan mujizat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, siapkan hati kita, siapkan diri kita, siapkan setiap pribadi kita. Jangan sampai lawatan Tuhan tidak terjadi pada kita. Kita mohon supaya lawatan Tuhan nyata atas kehidupan kita. Pagi ini mari kita koreksi setiap hati kita. Adakah hal-hal yang kurang benar? Adakah hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan? Dan sebelum kita jauh masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, dengan segala kerendahan hati mohonlah pengampunannya, agar boleh menjadi berkat bagi setiap pribadi kita. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Mari kita berdoa sambil bersujud. Menghormati setinggi-tingginya korban Kristus di kayu salib. Menghargai setinggi-tingginya korban Kristus yang sudah rela bagi kita. Menebus dosa, menebus kesalahan, menebus setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Bersyukur kepada-Mu ya Bapa yang baik. Lewat pengorbanan anak-Mu Tuhan, kami boleh diselamatkan.
Pengorbanan-Mu adalah karya yang terbesar yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Lewat pengorbanan-Mu Tuhan kami diselamatkan. Lewat darah-Mu yang tercucur kami sudah ditebus Tuhan. Ajar kami untuk menghargai pengorbanan-Mu. Untuk menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Kami akan menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Sebelum Engkau menyucikan, menguduskan kami semua, agar kami benar-benar dilayakkan untuk duduk semeja dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Perjamuan kudus menjadi perintah Tuhan agar kita mengingat dan selalu ingat korban Kristus di kayu salib. Dia yang sudah rela berkorban bagi kita dengan penyerahan total keseluruhannya. Perjamuan kudus memberi peringatan kepada kita. Sesungguhnya Dia ada di dalam kita. Kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, Dia Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kita. Dan perjamuan kudus mengingatkan bahwa sesungguhnya Dialah kepala gereja, pemimpin gereja, dan kita adalah anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh hendaklah saling menghormati, saling mengasihi, saling mendoakan, saling mengingatkan, dan jangan ada yang saling menghakimi atau saling menjatuhkan. Tubuh dan darah Kristus terima dalam nama Tuhan Yesus. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, tanda dosa besar di
salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, biar ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosa. Apakah ada di antara jemaat yang belum mendapatkan atau belum terlayani sakramen perjamuan kudus? Jika sudah mendapatkan semua, saya mengajak untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita pegang roti di tangan kanan, angkat tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita pegang anggur di tangan kanan, kita angkat tinggi-tinggi. Dan mari kita bersyukur untuk darah Kristus tertumpah di Kalvari. Darah Kristus yang tertumpah di Golgota. Yang membuat kita menikmati anugerah keselamatan sampai hari ini, bahkan sampai selamanya. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kamu setiap kamu meminumnya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah ini darah Kristus? Bukankah ini bilur Kristus? Dia yang berkorban bagi kita, memulihkan, menyembuhkan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Bapak terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Pagi ini kami boleh diingatkan kembali akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Betul-betul pengorbanan murni di kayu salib. Korban sudah menyelamatkan kami sebagai orang-orang yang berdosa dan boleh diselamatkan. Pagi ini juga kami percaya Engkau sudah selamatkan kami. Pagi ini kami percaya kuasa-Mu dicurahkan di tengah-tengah ibadah ini. Di tengah-tengah hidup kami. Di tengah-tengah pergumulan sakit kami. Di tengah-tengah pergumulan susah kami. Di tengah-tengah pergumulan kelemahan kami. Biarlah berkat-Mu tercurah, melimpah. Dalam hidup, dalam keluarga, dalam usaha, dalam masa depan putra-putri kami. Terima kasih. Segala puji hormat bagi Engkau di tempat maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Saya mengundang para kolektan untuk maju ke depan. Mari kita akan berikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan.
Ya, boleh di tengah? Oke. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang selalu kami rasakan hari demi hari, bahkan seminggu, sepekan ini Tuhan pelihara. Dengan kekuatan kesehatan, dalam keadaan baik kami bisa datang kepada Engkau. Pagi ini kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan untuk mendukung pekerjaan-Mu di dalam bala dewa ini. Dengan cara kami memberi persembahan kami. Kami rindu supaya persembahan yang kami berikan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami dan hati kami. Pakai para kolektan untuk melayani kami di dalam pelayanan persembahan pagi ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, pengumuman terakhir adalah hari Minggu kita akan bersama-sama merayakan Paskah di tempat ini jam 8 pagi juga dan juga disertai dengan persembahan angklung. Itu sebabnya saya mengundang Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk kita bisa hadir dengan tidak terlambat, mengundang banyak teman ya untuk bisa hadir di dalam kebaktian Paskah yang disertai dengan fellowship. Disertai juga dengan persembahan perpuluhan dan juga yang berulang tahun bulan Maret tolong hadir ya karena akan mendapatkan hadiah ulang tahun. Itu saja, terima kasih sekali lagi untuk seluruh pengisi acara pada pagi hari ini.
Bolehkah kita memberikan aplaus untuk paduan suara YIA Rayon Baladewa ya. Ada yang perdana, pasti ada yang berikut-berikutnya ya. Dan saya berharap paduan suara ini bisa mengisi sebulan sekali bergantian dengan angklung. Siap Bapak Ibu? Harus siap ya. Itu sebabnya saya berharap paduan suara yang sudah terbentuk itu tidak hanya sekali doang atau 2 kali doang pasca dan Natal, tetapi setiap bulan bergantian dengan angklung ya. Terima kasih untuk Ibu Ruth yang sudah memimpin. Terima kasih untuk Pak Yosef sebagai Ketua Panitia Jumat Agung dan Paskah. Ya, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk tim dekor, untuk ya terima kasih ya, tepuk tangan sekali lagi ya. Tepuk tangannya nanti bareng-bareng aja. Tim dekor, kemudian WL Singers pemain musik dan juga tim multimedia, semua yang sudah berjerih lelah di dalam acara Jumat Agung dan Paskah, biar kiranya Tuhan memberkati, membalas dengan berkatnya yang berkelimpahan untuk semua para pengisi acara, asyir, kolektan, pelayan perjamuan kudus, semuanya. Ya, ada yang terlewat? Tim multimedia. Oh ya, kalau Bapak Ibu lihat di belakang itu ada panggung ya. Itu buat show-nya Baladewa ya. Nah, sekarang ini dengan adanya kamera baru, maka setiap minggu acara kita ini di syuting dan masuk di YouTube ya. Terima kasih untuk Bapak Adi dan Ibu Ruth yang sudah menyediakan panggung untuk bertenggernya kamera ya, sehingga tadi udah dicoba dan saya lihat sendiri walaupun panggungnya itu digoyang-goyang, kameranya tidak goyang ya. Tadi Adi bilang ini yang menciptakan bukan orang Indonesia, orang Jepang yang sering digoncang gempa gitu ya. Ya luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu untuk ibadah pada pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan saya serahkan kepada Pak Wawan yang akan membawakan doa syafaat. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Karena pengorbanan-Mu Tuhan kami boleh hidup. Karena pengorbanan-Mu kami boleh selamat. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini juga kami boleh belajar tentang ketaatan sampai mati. Ampuni kami kalau sahabat ini kami masih terus belum bisa taat Tuhan sepenuh hati. Tetapi biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan buat kami untuk boleh terus taat. Untuk melayani-Mu Tuhan, untuk taat menjadi seperti-Mu. Terima kasih kami terus menyerahkan Gia Rayon Baladewa ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan pakai terus untuk boleh menjadi berkat, untuk menjadi rumah doa di sekitar tempat ini. Tuhan juga untuk kota ini Tuhan kami bersyukur dan kami serahkan juga untuk Pak Ariel yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan terus pakai Pak Ariel untuk lebih heran lagi di dalam pelayanannya Tuhan. Tuhan pakai Pak Ariel dan keluarga semakin diberkati, semakin menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah boleh melayani dari seluruhnya Tuhan, baik dari belakang sampai akhir. Tuhan terus memberkati mereka. Tuhan pakai mereka terus untuk boleh menjadi berkat. Berkati tempat ini Tuhan, untuk boleh juga menjadi rumah doa buat siapapun Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tulip Guest House, dan seluruh staf, karyawan juga ownernya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka, Tuhan pakai mereka menjadi lebih heran lagi Tuhan. Berkati juga negara kami Indonesia Tuhan, untuk presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran menterinya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di saat ini yang tidak menentu, tapi kami percaya rencana-Mu sungguh indah buat kami semua, buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah tempat ini juga boleh menjadi berkat buat tetangga-tetangga kami, kanan, kiri, belakang, depan, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan. Juga untuk seluruh tamu yang menginap, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biar juga Engkau yang memberkati mereka. Kami serahkan juga Tuhan, mungkin ada jemaat kami yang saat ini sedang sakit, sedang lemah tubuh. Kami memberkati mereka, Tuhan juga memberikan kekuatan bahkan kesembuhan buat mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Mari jalani sepanjang sepekan bersama dengan Tuhan. Dengan yakin dan percaya, apapun pergumulan, apapun tantangan,
Apapun salib yang menghadang dalam kehidupan kita, janganlah takut. Karena itu akan membawa kemuliaan kita. Akan membawa nama setiap pribadi kita mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kita di dalam Roh Kudus-Nya yang akan senantiasa memelihara, menolong, memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan kita. Mulai pagi hari ini sampai maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Selamat hari Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Minggu di perayaan Paskah.